Halo co-friends, di sini ada sebuah soal di mana tuliskan yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Dalam soal ini diketahui tinggi dari benda atau H-nya itu adalah 10 cm, kemudian jarak bendanya atau S-nya adalah 30 cm di depan lensa cembung. Selanjutnya jarak fokusnya itu adalah 20 cm. Ini nilainya positif karena yang kita gunakan adalah lensa cembung. Jadi tuliskan F-nya sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah gambarkan bayangan yang terbentuk, kemudian tentukan letak bayangan atau S-aksenya dan tinggi bayangannya atau H-aksenya. Maka teman-teman bisa jawab soal ini. Dengan yang pertama kita harus tahu konsep pembentukan bayangan. Jadi berdasarkan jarak fokus dan jarak benda, ketika benda di ruang satu yaitu ketika jarak benda diletakkan kurang dari fokusnya. Maka gambarnya seperti ini. Di sini ada lensa cembung ya teman-teman, kemudian ada ruang benda dan ada ruang bayangan. Ruang benda itu ditandai dengan angka Romawi, sedangkan ruang bayangannya ditandai dengan angka biasa. Ini depan lensa, ini belakang lensa. Ingat depan lensa itu maya ya, atau bersifat negatif, sedangkan belakang lensa itu nyata atau nilainya positif ya. Karena di ruang satu berarti bendanya diletakkan seperti ini. Kemudian kita akan gunakan konsep dari sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Dan kita buat perpanjangan garis ke depan lensa seperti ini. Kemudian selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita buat perpanjangan garis ke depan lensa seperti ini. Karena sudah dapat perpotongan garisnya, kita tandai ini sebagai bayangannya. Dan teman-teman lihat bayangannya itu lebih besar. Kemudian letaknya di depan lensa. Di depan lensa itu bersifat maya pasti tegak, sehingga maya tegak diperbesar. Kemudian kita juga bisa gunakan konsep dari ruang benda dan ruang bayangan dengan persamaan RB ditambah RBY sama dengan 5. RB itu ruang benda, RBY ruang bayangan. RB-nya kita masukkan nilai 1, jadi 1 ditambah RBY sama dengan 5, maka RBY-nya sama dengan 4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Kemudian dari 1 ke 4 berarti diperbesar ya. Dan ruang 4 bayangan itu berada di depan lensa, jadi sifatnya maya, seperti itu. Kemudian yang kedua, benda di ruang 2 berarti di antara fokus dan 2 kali fokusnya. Ini ruang benda, ini ruang bayangan, depan lensa, belakang lensa. Maka letakkan sini. Kemudian kita gunakan sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Selanjutnya sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama dan kita dapatkan perpotongan garisnya di ruang 3 bayangan seperti ini. Ruang 3 bayangan itu di belakang lensa. Belakang lensa itu nyata pasti terbalik. Kemudian ukurannya dari 2 ke 3 berarti diperbesar ya. Jadi nyata terbalik diperbesar, atau tuliskan RB ditambah RB sama dengan 5, RB-nya masukkan nilai 2, jadi 2 ditambah RB sama dengan 5 sehingga RB-nya sama dengan 3. Betul ya, ada di ruang 3 bayangannya. Kemudian untuk benda di ruang 3 diletakkannya berarti lebih dari 2 kali fokus atau lebih dari jari-jarinya. Sehingga seperti ini gambarnya, ini ruang benda, ini ruang bayangan, depan lensa, belakang lensa, dan ini bendanya. Maka gunakan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, kemudian sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Berarti perpotongannya ada di sini, ada di ruang 2 bayangan. Ruang 2 bayangan itu berada di belakang lensa, berarti sifatnya nyata. Nyata terbalik, kemudian ukurannya dari ruang 3 ke ruang 2 berarti diperkecil ya. Jadi nyata terbalik diperkecil, atau tuliskan RB ditambah RB sama dengan 5, jadi tuliskan 3 ditambah RB sama dengan 5, maka RB-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita jawab untuk poin A. Berarti di sini teman-teman lihat fokusnya 20, S-nya 30. Jika fokusnya 20, maka jari-jarinya atau 2 kali fokusnya adalah 40, sehingga S-nya itu diletakkan di antara fokus dan 2 kali fokus, berarti di ruang 2. Benda di ruang 2, maka bayangan yang terbentuknya akan seperti ini ya. Jadi ada ruang benda, ruang bayangan, depan lensa, belakang lensa, kemudian ada di ruang 2. Sehingga jalannya sinar adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sehingga perpotongan garisnya ada di ruang 3 bayangan. Maka sifatnya belakang lensa jadi nyata terbalik, kemudian ukurannya diperbesar ya, nyata terbalik diperbesar. Kemudian untuk poin B itu mencari jarak bayangan. Jadi gunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Untuk F-nya jarak fokus, S-nya jarak benda, S aksen jarak bayangan. Ingat fokusnya bernilai positif karena ini lensa cembung. Maka tuliskan untuk 1 per S aksennya sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Masukkan nilainya, 1 per S aksen sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 30. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 3 dikurangi 2 per 60. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per 60. Maka X aksennya atau jarak bayangannya adalah 60 cm. Kemudian kita mencari tinggi bayangan berdasarkan persamaan jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan.
bayangan. Ini didapatkan dari persamaan awalnya itu adalah perbesaran bayangan bisa kita tuliskan menjadi M sama dengan harga mutlak S aksen per S, di mana M besarnya ini adalah perbesaran bayangannya. Atau kita juga bisa hubungkan tinggi benda dan tinggi bayangan dengan perbesaran bayangan, yaitu M besar sama dengan harga mutlak H aksen per H, di mana untuk H aksen tinggi bayangan, H-nya itu tinggi benda. Sehingga dari persamaan ini berlaku persamaan harga mutlak H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Karena ini adalah harga mutlak, maka ketika harga mutlaknya dihilangkan, nilai di dalam harga mutlak itu pasti positif, sehingga H aksen per H sama dengan S aksen per S. Karena kita mencari H aksen, maka tuliskan H aksen sama dengan S aksen per S dikali H. Masukkan nilainya, H aksen sama dengan 60/30 dikali dengan H-nya itu adalah 10, sehingga dapatkan nilai H aksen sama dengan 20 cm, karena 60/30 itu 2 kali 10 itu 20 ya. Jadi tinggi bayangannya adalah 20 cm. Sehingga kesimpulannya untuk gambar pembentukan bayangannya itu ada di ruang 3 karena benda di ruang 2 ya. Sifatnya berarti nyata terbalik diperbesar. Kemudian untuk S aksen atau jarak bayangan itu adalah 60 cm dan tinggi bayangannya adalah 20 cm. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.